Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Kul online GBI Rayon 17. Mari bersama-sama pada malam hari ini, kita sama-sama bersuka cita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita boleh sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan, bahwa Dia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya! Setiap hari kita melihat kebaikan Tuhan. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Mari bersama katakan, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita menikmati kebaikan Tuhan. Setiap hari kita menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakit, tapi mari kita sama-sama mengakui dengan iman, kita punya Allah yang ajaib. Katakan, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya.
Terima kasih Allah kami yang sungguh baik. Pada malam hari ini, kami datang di hadirat-Mu membawa seluruh hidup kami. Ketika kami berbeban berat, ketika kami berputus asa, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada kekuatan, ada kelepasan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-muji, menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ketika aku berbeban berat, kami datang kepada Yesus. Berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika kami berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku.
Malam hari ini percayalah, Tuhan Yesus sedang melawat engkau. Dia tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang kita alami. Mungkin ada ketakutan, kekhawatiran, mungkin sakit penyakit, atau persoalan apapun. Mari datang hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, bukan ke tempat yang lain. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kelegaan. Di dalam Tuhan ada kelepasan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan sepenuh hatimu, panggil Yesus, panggil Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Panggil Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ya Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, oh Tuhan yang layak disembah sampai selamanya. Kami terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan, bermazmur bagi Dia. Dia Allah yang sungguh ajaib. Dia Tuhan yang sungguh baik. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Setiap hari kami melihat
dalam-Mu kami besar. Jesus, kekuatan kelepasan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Katakan dengan iman percaya kepada Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Lebih lagi katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagimu. Mujizat masih ada bagi kami, mujizat masih ada bagimu, mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, mujizat sungguh pasti terjadi dalam hidup kami. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Dengan iman kami mengatakan malam hari ini kami sudah sembuh. Karena mujizat daripada Allah terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Dan kami akan menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati lebih lagi. Bersama-sama katakan, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17 Lampung. Apakah saudara bersuka cita? Amin. Saudara, saya terus berdoa biar kiranya kita semua terus berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, dalam kehidupan seorang anak Tuhan atau orang Kristen, ada 2 bagian dalam hidup kita yang seringkali saling bertentangan, yaitu antara manusia lama dengan manusia baru. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam daging atau kedagingan, saudara, dan tunduk pada hukum dosa. Sedangkan manusia yang baru disebut sebagai manusia roh yang hati dan pikirannya terus diperbaharui dan yang taat melakukan kehendak Allah Bapa. Pada waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenal firman Tuhan sebagai kebenaran, maka manusia roh kita akan hidup sehingga menjadi pertentangan dalam diri kita.
Karena selama kita masih mengenakan manusia lama atau daging, saudara, maka keinginan daging dan keinginan roh itu akan saling bertentangan. Tapi firman Tuhan malam hari ini berkata kepada kita semua, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang artinya kita semua orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kalau kita ada dalam Kristus, maka Alkitab katakan demikian, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, artinya manusia kita yang lama, hidup kita yang lama itu sudah berlalu, saudara. Sudah lewat, katakan amin. Dan sekarang yang baru itu sudah datang. Tetapi masalahnya yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah seperti ini. Kita sudah percaya dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Kristus, yang harusnya kita menjadi anak Tuhan dan kita punya hidup yang baru. Tapi ada banyak orang Kristen sudah percaya kepada Tuhan, sudah terima Yesus, tapi hidupnya masih cara hidup yang lama. Saudara, ini tentu tidak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita meninggalkan manusia lama kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, kita meninggalkan apa yang dulu merupakan keinginan-keinginan daging, kita hidup dengan cara yang baru, hidup dengan cara yang menyenangkan. Kita tinggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia yang baru, katakan amin. Nah saudara, malam hari ini saya mau sharing tentang beberapa ciri manusia-manusia lama yang harus kita tinggalkan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 katakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, ciri yang pertama dari manusia lama adalah suka berpikir yang sia-sia. Yang dipikirkan itu selalu perkara-perkara yang duniawi, perkara-perkara yang sementara, saudara. Sedangkan dalam firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang kedua katakan begini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Jadi saudara, ciri manusia yang lama yang pertama adalah apa yang kita pikirkan itu untuk perkara-perkara yang di bumi. Apa yang kita pikirkan perkara-perkara duniawi. Apa yang kita pikirkan perkara-perkara yang sementara. Oh, bukannya tidak boleh saudara, tapi ada banyak orang pikirannya dikuasai oleh pikiran-pikiran duniawi. Padahal yang Tuhan mau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara, Filipi 4 ayat 8 katakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari-hari ini saudara, biar kiranya kita meninggalkan manusia lama kita. Sekali lagi, ciri manusia lama yang pertama adalah memikirkan hal-hal yang sia-sia. Saudara, banyak orang katakan tahun 2023 yang akan kita masuki nanti sekitar 1,5 bulan lagi merupakan tahun yang gelap, tahun yang sulit. Katanya krisis ekonomi akan terjadi. Kalau kita pikirkan itu dari saat sekarang saudara, maka ketahuilah kita akan menjadi takut, kita akan menjadi khawatir. Tapi ini yang Tuhan mau. Tinggalkan pikiran-pikiran itu, tinggalkan pikir-pikiran yang membuat saya dan saudara khawatir dan takut. Tapi mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Pikirkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan saya percaya maka firman Tuhan, apa yang kita pikirkan perkara-perkara yang di atas itu akan memberikan kita iman dan kekuatan dalam Tuhan. Sebab itu yang pertama saudara, tinggalkan pikiran-pikiran yang lama, tinggalkan pikiran-pikiran yang sia-sia. Tapi sekali lagi, apa yang manis, apa yang baik, yang mulia, yang benar, yang adil, yang suci, itu yang kita pikirkan hari-hari ini. Amin. Itu poin yang pertama saudara. Sekarang poin yang kedua. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 18 katakan demikian.
Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sampai di situ dulu saudara. Ciri kedua dari manusia yang lama adalah Alkitab katakan begini, hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya itu jauh dari persekutuan dengan Allah. Artinya saudara, hidup kita itu tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita itu sudah mulai meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan, meninggalkan saudara. Itu ciri-ciri dari manusia yang lama. Oh, kita harus ingat begini saudara, bukankah Tuhan itu sumber segalanya? Kalau kita jauh daripada Tuhan, maka kita jauh juga dari sumber segalanya itu. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka saudara, kita jauh dari sumber berkat itu. Kita jauh dari perlindungan Tuhan. Kita jauh dari kasih Tuhan. Kita jauh dari perkenanan Tuhan. Kita jauh dari kemurahannya Tuhan. Waktu kita jauh saudara daripada Tuhan, maka kita jauh dari segala-galanya, dari apa yang baik yang Tuhan miliki untuk saya dan saudara. Semakin kita meninggalkan Tuhan, semakin kita jauh daripada Tuhan, maka perlindungan, pembelaan, berkat Tuhan juga akan semakin jauh daripada kita. Tapi dengar baik, ketika kita dekat sama Tuhan, yang adalah sumber segalanya, maka dengar baik saudara, berkatnya juga ada di dekat saya dan saudara. Perlindungan Tuhan, kasih setia dan kemurahan Tuhan juga ada di dekat kita karena kita dekat dengan Tuhan. Sebab itu hari ini pesan yang kedua yang Tuhan mau, tinggalkan manusia lama kita yang seringkali membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi biar kiranya kita menggunakan tubuh yang baru, manusia yang baru, menjadi seorang Kristen yang hidup sungguh-sungguh dan senantiasa terus bersekutu sama Tuhan, terus ada di dekat Tuhan, hidup kita dekat dengan Tuhan, terus setia menghadiri ibadah, menghadiri acara-acara menghadiri acara-acara doa dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini saudara, berarti dia sudah menjadi manusia yang baru karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Rasul Paulus menasihati saya dan saudara, mengingatkan kita semua untuk hidup dekat, intim sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Dia yang sumber segalanya itu juga ada di dekat saya dan saudara. Poin yang ketiga, yang terakhir saudara, kembali kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-18 tadi. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, kemudian kalimat selanjutnya bilang begini, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ciri yang terakhir atau ciri yang ketiga dari manusia lama adalah saudara, hati yang degil. Alkitab bilang karena kedegilan hati. Pak, apa maksudnya kedegilan hati? Hati yang degil ini maksudnya hati yang keras, saudara. Hati yang keras adalah hati yang tidak mau menerima pendapat atau saran, masukan dari pihak manapun. Sekalipun mungkin pendapat atau saran dari orang lain itu lebih baik. Hati yang keras akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi kalau sesuatu yang kita yakini itu sebenarnya salah. Ketika kita keraskan hati, kita tidak mau mendapatkan masukan yang benar dari orang lain, maka itu akan membawa dampak yang buruk, saudara. Dan ini juga yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel, Alkitab katakan mereka sebuah bangsa yang tegar tengkuk, sebuah bangsa yang keras kepala, yang keras hati, saudara. Sehingga seringkali mereka mengeraskan hati mereka dan tidak mau mendengarkan pengajaran-pengajaran dari para nabi. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan sampaikan sendiri kepada bangsa Israel, mereka tidak mau mendengarkan itu. Karena mereka merasa menganggap dirinya itu yang paling benar, saudara. Akibat kekerasan hati dari bangsa Israel, mereka mengalami murka daripada Tuhan. Tuhan tidak mau mendengar ketika mereka memanggil nama Tuhan.
Akibatnya bangsa Israel harus dibuang ke Babel dan mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Saudara, yang kedua, hati yang keras itu dapat menimbulkan dosa. Dosa dapat mendatangkan murka Tuhan dan membuat Tuhan juga tidak mau mendengar ketika kita memanggil namanya. Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Bukan karena telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tapi Alkitab katakan begini, seringkali dosa itu yang menghalangi doa kita, saudara. Seringkali manusia lama itu yang menghalangi doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Sebab itu hari ini, jangan lagi memiliki hati yang keras. Biar kiranya kita memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang rela diajar mendengarkan suara Tuhan, hati yang rela terus dipimpin berjalan dalam rencana dan janjinya Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar bahwa seringkali manusia yang lama itu, cara hidup kita yang lama itu membuat kita jalan di tempat, membuat kita tidak maju bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini kita mau janji sama Tuhan, kita mau tinggalkan manusia lama kita. Kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama. Paling tidak ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita tidak mau lagi memikirkan hal yang sia-sia. Kita tidak mau lagi memikirkan hal-hal yang duniawi. Tapi kita pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, saudara, kita tidak mau lagi hidup jauh daripada Tuhan. Tapi kita mau hidup dekat sama Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan hari-hari ini. Dan yang ketiga, kita juga mau belajar tidak lagi memiliki hati yang keras, tapi minta sama Tuhan belajar kita bisa memiliki hati yang lemah lembut. Sebab itu, ketika kita tinggalkan cara-cara hidup kita yang lama, kita tinggalkan manusia kita yang lama, kita menjadi manusia yang baru. Saya yakin dan percaya hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini, menegur kami semua. Seringkali Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kami sudah percaya sama Tuhan, tapi seringkali kami masih hidup dengan cara-cara yang lama. Kami masih menggunakan manusia lama kami masih hidup dalam kedagingan Tuhan. Sebab itu ampuni kami semua pada hari ini, dan biar kiranya kami mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup baru menggunakan manusia yang baru, maka pemulihan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan yang daripada Tuhan itu menjadi bagian kami semua. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah kul online pada hari ini Tuhan. Mulai dari gembala kul, pengurus, bahkan seluruh anggota kul, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ini waktunya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan 2 macam cara. Yang pertama, saudara bisa mentransfer ke rekening-rekening gereja yang ada di layar kaca saudara, atau saudara juga bisa men-scan QR code yang ada di layar kaca saudara. Dan yang kedua, saudara bisa memberikan persembahan menggunakan amplop persembahan, dan saudara memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di GBI Malahayati. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Dan tiba waktunya kita akhiri ibadah kul online kita malam hari ini. Mari saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you all.